Selamatan maleman jelang Idul Fitri, tradisi keliling dari rumah ke rumah malam 29 Ramadan. Satu orang bisa dapat 20 bungkus berkat. Inilah tradisi di desa kami, tepatnya Dusun Klanding, Desa Dungmiri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Menjelang takbir Idul Fitri dikumandangkan, atau lebih tepatnya hari ke-28 puasa malam 29 Ramadan, ada tradisi unik di tempat kami, yakni selamatan maleman. Tiap rumah di desa kami akan menggelar acara selamatan ini bergantian dari rumah ke rumah. Nah, jadi setelah kita selesai memasak untuk menyiapkan selamatan maleman, maka selanjutnya adalah menata makanan tersebut untuk disiapkan di tempat duduk ruang tamu sana. Setelah para kaum ibu menyelesaikan tugasnya di dapur untuk memasak makanan selamatan, maka disiapkanlah di meja ruang tamu. Biasanya nasi dan lauk sudah dibagi di atas lembaran daun pisang tanpa dibungkus, alias dibiarkan terbuka dengan alas piring. Mengapa? Nasi sudah diletakkan di atas lembaran daun pisang beserta lauknya dan sudah dibagi per porsi. Hal ini untuk efektivitas waktu, mengingat warga undangan harus bergantian keliling antar rumah dengan acara serupa. Nah, setelah semua undangan hadir, barulah sang imam yang biasa disebut mudzin selamatan mendoakan. Para undangan biasanya tidak banyak, hanya sekitar 10-15 orang. Hal ini tergantung dari jarak antar rumah. Setelah nasi berkat didoakan, makanan pun dibagi per porsi yang sudah ditata. Kali ini barulah nasi berkat di atas lembaran daun pisang tadi dibungkus dan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Setelah nasi berkat dibawa ke rumah masing-masing, lantas kita harus ke rumah warga yang lain untuk menghadiri acara serupa. Acara semacam ini biasanya dimulai jam 2 siang bergantian hingga nanti adzan maghrib berkumandang. Nah, itu artinya setiap orang bisa dapat berkat banyak sekali, bukan? Nah, ini habis di rumah saya, selamatan malamannya di rumah saya tadi start jam 2 siang tepat. Kita langsung gantian nanti menghadiri di rumahnya tetangga, dan nanti di rumah tetangga langsung diumumkan ketika selesai didoakan, dibagi nasi berkatnya, diumumkan lagi habis ini ke rumah Pak ini. Nah, nanti pas ketika kita geser sana langsung dikasih tahu lagi habis ini ke Pak ini. Begitu seterusnya nanti sampai maghrib. Dan bahkan ada beberapa rumah itu yang dijadikan satu juga. Misalkan ini nih, misalkan satu rumah itu ada beberapa kakak namun masih saudara lah, masih sedulur, maka dijadikan satu di situ, hajatannya, selamatannya dijadikan satu untuk mempersingkat waktu. Bayangkan ini, jadi banyak sekali rumah yang harus kita gantian untuk dihadiri selamatan maleman. Tapi ini unik, ini yang seru, setahun sekali. Jadi isi dari berkat nasi berkat selamatan maleman tanggal 29 Ramadan itu apa saja? Ada
apem. Apem ini lambang untuk saling memaafkan. Afun, afem, saling memaafkan. Kemudian ada ini gorengan telur. Ini biasanya ada yang di dadar semacam ini utuh, ada yang diiris-iris. Kemudian ada rempeyek, ada soun, kentang, tahu, biasanya ada juga yang mie. Dan ini masing-masing rumah itu mirip-mirip seperti ini, tapi yang wajib ada adalah apem, saling memaafkan, afun. Ini yang wajib ada, apem ini. Dan nanti bagus dan tidaknya nasi berkat itu tergantung dari apem bikinan ibu-ibu ini. Apemnya itu yang dinilai paling depan. Jadi kalau apemnya bagus ya, wah ini reputasi keluarga tuh. Tapi semuanya itu hanya meramaikan saja. Biasanya kalau yang agak cerewet-cerewet itu dikoreksi sampai detail ini apem. Karena yang mendoakan selamatan ini itu adalah bapak saya, yang orang menyebutnya mutin lah, orang yang suka mendoakan di selamatan itu kan disebut mutin. Nah itu selain dia memimpin doa di sekitar rumah ini yang bergantian tadi, juga nanti undangannya itu bisa sampai ke sebelah kali lah di timur sana. Jadi akan dapat nasi berkat yang banyak sekali. Kalau dibawa pulang semua itu lebih dari 50 nasi berkat, karena habis mendoakan di rumah ini, gantian di rumah ini, gantian di rumah ini terus. Dan biasanya bapak itu tidak dibawa pulang semuanya nasi berkatnya, tapi hanya beberapa yang dibawa pulang, sambil jadikan satu kresek gitu. Nah, langsung gantian-gantian itu terkumpul banyak sekali. Dan malah justru kalau dibawa pulang semuanya tidak termakan, banyak yang mubazir. Ada peyek, nanti ada peyek dari rumah ke rumah, itu kan masakannya berbeda tuh. Peyek A rasanya gini, peyek B rasanya begini, rasanya itu unik sekali. Apemnya itu juga beda-beda, ada yang gosong, ada yang enggak, ada yang ini. Wah pokoknya berkesan sekali. Itu di malam 29 Ramadan, tradisi selamatan malaman di desa kami. Nah jadi nanti kalau bapak itu sudah pulang dari selamatan, biasanya meja ini penuh dengan nasi berkat. Itu yang dibawa pulang aja. Kalau yang nggak dibawa pulang ya banyak. Kalau dibawa pulang semua ini biasanya penuh ini. Acara selamatan malaman semacam ini masih terus dipertahankan oleh warga di desa kami. Dan nanti ketika hari raya Lebaran Kecilan, di desa kami juga menggelar selamatan kupat lepet yang juga digelar bergantian antar rumah. Gimana? Seru bukan hidup di desa? Hehehe.